Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Vaksin merupakan game changer bagi 2021. Tapi kata kuncinya adalah menjadikan vaksin ini public goods. Artinya sebisa mungkin semua orang di Indonesia ini mendapatkan akses yang sama, bisa mendapatkan akses vaksin ya. Kalau either mereka punya uang, atau either mereka kelompok pendapatan kelas menengah atas maupun mereka masyarakat tidak mampu, semua harus punya akses yang sama. Karena apa? Karena kalau semua tidak mendapatkan vaksin dengan waktu yang cepat dalam jangka yang singkat, maka penyebaran COVID-19 masih akan tetap ada. Jadi memastikan pertama bahwa vaksin ini tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia dan bisa dijamin oleh pemerintah bahwa semua bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau itu yang terjadi, maka konsumsi kita akan menggeliat. Nah, kalau dari sisi harga komoditas itu walaupun tanpa recovery sebenarnya, kalau pemerintah Amerika terus mencetak uang dengan melakukan stimulus fiskal, itu tentu harga komoditas akan mengalami kenaikan. Nah, saya prediksi saya merupakan orang yang cukup bullish terhadap harga komoditas, baik itu komoditas ekspor Indonesia maupun migas ya di tahun depan. Karena saya perkirakan stimulus fiskal Amerika di era Joe Biden akan sangat besar, sekitar $2,5 triliun per tahun. Itu menurut analis berbagai lembaga rating dunia. Itu memperkirakan 2,5 triliun dan itu sangat cukup untuk mendorong harga komoditas seperti CPO, batu bara, dan juga nikel, untuk koper juga tembaga, untuk naik cukup signifikan. Mungkin naiknya sekitar 5-10% tahun depan dari level posisi sekarang. Belum lagi kalau kita hitung adanya supply shock. Saya termasuk orang yang khawatir kalau terjadi supply shock terhadap oil. Karena harga minyak ini tergantung tidak hanya faktor supply demand, tapi juga faktor geopolitik. Nah, saya khawatir bahwa akan terjadi supply shock terhadap harga minyak, sehingga ketika harga minyak naik, itu pun akan mendorong kenaikan harga komoditas lain, terutama komoditas ekspor Indonesia seperti CPO, batu bara, dan nikel. Anda termasuk orang yang khawatir terhadap supply stok dan shock dari minyak, tetapi Anda orang yang optimistis dan penuh keyakinan kalau kita berbicara mengenai pick up demand dari komoditas. Karena Anda bullish sekali untuk komoditas ini. 2021 seperti apa sih Mas? Fase-fase kita bisa menuju peak atau puncak dari commodity cycle, karena sepertinya juga China pulihnya semakin kencang ini. Iya, jadi tadi faktor pertama dari stimulus fiskal di Amerika ya, karena kalau kita lihat tren 2008 ketika kita mengalami global financial crisis, dunia mengalami global financial crisis, maka sektor yang paling pertama kali pulih itu adalah sektor komoditas. Karena permintaan kembali pulih, permintaan manufacturing kembali pulih untuk energi, terus juga untuk kebutuhan industri makanan minuman itu kan industri yang besar ya. Kita lihat FAO juga memperkirakan bahwa konsumsi makanan itu akan naik tahun depan karena setelah pandemi ya, itu juga akan mendorong konsumsi untuk untuk kondisi CPO kita. Terus juga ada nikel yang dimana pemerintah Jepang katanya tahun 2030 ya, itu sudah mulai melarang adanya mobil bensin gitu ya. Artinya nikel permintaannya itu pun akan tinggi. Kemudian juga batu bara karena China butuh manufacturing-nya harus kembali cepat pulih, dan batu bara merupakan komoditas yang paling murah, salah satu komoditas yang paling murah untuk sumber energi. Nah, itu di luar skenario oil shock. Kalau terjadi oil shock, kita tahu sekarang tensi geopolitik sangat-sangat tinggi antara Amerika dengan Iran. Kalau misalkan terjadi clash ya yang lebih tinggi antara Amerika dengan Iran, tentu ketika oil shock naik, terutama karena resiko geopolitik di Selat Hormuz. Kita tahu 30% volume perdagangan minyak dunia ada di Selat Hormuz. Ketika terjadi konflik antara Amerika dengan Iran, maka itu akan mendorong harga minyak lebih tinggi dibandingkan ekspektasi analis. Mungkin bisa sekitar $80 atau sampai $100 bahkan per barel kalau terjadi konflik dengan Iran. Nah, itu akan mendorong hampir semua harga komoditas global mengalami kenaikan lebih tinggi dari ekspektasi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka emiten-emiten CPO di Indonesia ini yang harganya yang sudah cukup tinggi kenaikannya mungkin akan bisa lebih tinggi lagi tahun depan.